Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deswita Dwi Azara. Nama saya Mizan Insyaallah. Nama saya Rincana Alda, bisa dipanggil Ririn. Nama saya Naila Salsabila. Saya Maicika Laulia Raya. Nama saya Adrian Jatmiko. Nama saya Reno Pramono. Nama saya Muhammad Bidinata. Tujuan pembelajaran ini untuk memahami ide dan peluang usaha berdasarkan inspirasi budaya lokal dan benda, dan untuk menganalisa peluang usaha berdasarkan inspirasi budaya lokal dan benda. Indonesia sangat kaya dengan budaya tradisional yang merupakan adat istiadat yang berlaku pada setiap kelompok etnik atau suku bangsa. Terdapat lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa di Indonesia dan tepatnya 1.340 suku bangsa menurut sensus Badan Pusat Statistik tahun 2010. Indonesia memiliki jumlah suku bangsa terbanyak di Asia Tenggara. Artinya, Indonesia memiliki keragaman budaya tradisional yang merupakan potensi luar biasa untuk menjadi lebih baik. Berikut pengertian dan contoh kebudayaan non-benda. Kebudayaan non-benda atau tak benda merupakan kebudayaan yang mengacu pada hasil karya bersifat abstrak, bukan berupa benda, diantaranya banyak yang diturunkan antara generasi. Misalnya, tari-tarian tradisional, seni pertunjukan dan panggung, ondel-ondel, wayang lagu daerah, musik angklung, puisi, pantun, bahasa isyarat kentongan kalian, bahaya, cerita rakyat, dongeng, mitos, simbol atau lambang tertentu, upacara adat, ritual, festival daerah, tradisi teknik atau kecakapan atau keahlian khusus seperti teknik melukis, batik tulis, keahlian menempa keris. Budaya tradisional milik bangsa Indonesia yang beragam mampu memberikan inspirasi, ide, dan peluang usaha bagi kerajinan lokal yang dimiliki masing-masing daerah. Mari kita simak pengertian ide dan peluang usaha kerajinan tradisional non-benda. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, ide diartikan sebagai rancangan yang tersusun di pikiran. Artinya sama dengan gagasan atau cita-cita. Selama ide belum dituangkan menjadi suatu konsep dengan tulisan maupun gambar yang nyata, maka ide masih berada di dalam pikiran. Ide yang susah dinyatakan menjadi suatu perbuatan adalah karya cipta. Untuk mengubah ide menjadi karya cipta dilakukan serangkaian proses berpikir yang logis, dan seringkali realisasinya memerlukan usaha yang terus-menerus sehingga antara ide awal yang muncul di pikiran dan karya cipta satu sama lain saling bersesuaian sebagai kenyataan. Berdasarkan kompetensi dasar pada pembelajaran pertama ini, yaitu kerajinan dengan inspirasi budaya lokal non-benda, maka kita cari tahu lebih dulu pengertiannya. Kerajinan tangan dengan budaya lokal non-benda adalah usaha kerajinan benda yang inspirasinya atau ide pembuatannya berasal atau berkaitan dengan kebudayaan lokal atau tradisional dalam negeri yang bukan benda. Maka dapat didefinisikan kerajinan non-benda adalah kerajinan yang hasil karyanya bukan berupa benda. Misalnya tari, puisi, lagu atau nyanyian, lambang-lambang atau simbol. Ide kerajinan budaya inspirasi budaya lokal dapat dikembangkan melalui belajar, mengenal, dan mencintai terlebih dahulu budaya tradisional di mana kita tinggal. Kemudian, kita mampu mengembangkannya. Kerajinan seperti ini juga membantu masyarakat untuk lebih mencintai dan mengenal kembali lebih dalam seni budaya tradisional, bukan hanya hobi yang menyukai seni modern yang belum tentu positif pengaruhnya. Berikut contoh kerajinan dengan inspirasi budaya lokal non-benda. Mebel etnis suku Asmat, seni ukir dengan aksara kuno, lukisan yang menggabungkan simbol-simbol kerajaan Jawa, kaos dengan gambar-gambar cerita rakyat, batik modern agar lebih disuka anak muda, topeng kolompen atau terompah kayu dengan hiasan etnik. Kerajinan tangan budaya lokal benda dewasa ini cukup ngetren dan sangat digemari masyarakat. Mengingat tampilannya yang terkesan lebih unik dan memikat, meskipun pembuatannya dibuat dengan cara-cara modern, namun setelah dikombinasikan dengan sentuhan kuno atau lawas,
akhirnya dapat memberikan rasa tertarik atau minat tersendiri. Namun, sebelum menganalisa peluang, usaha harus lebih dulu mengetahui kapan ide atau gagasan pembuatan kerajinan tersebut dimulai. Tahapan dalam menentukan ide usaha diantaranya adalah 1. Ketahui kemampuan yang dimiliki. 2. Carilah sesuatu yang sedang tren. 3. Berikan nilai tambah pada produk yang tersedia. 4. Membuat riset dan penelitian di pasar. 5. Menciptakan jenis produk atau jasa baru. Peluang usaha terdiri dari dua kata, peluang dan usaha. Peluang berarti kesempatan dan usaha berarti upaya untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan berbagai daya atau sumber daya yang dimiliki. Secara sederhana, peluang usaha merupakan suatu kesempatan yang dimiliki oleh seseorang untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki. Banyaknya peluang di usaha sekitar kita mengharuskan seorang wirausaha untuk cermat dalam mengajari dalam peluang usaha potensial. Ciri-ciri peluang usaha yang potensial adalah sebagai berikut. 1. Memiliki nilai jual. 2. Usaha bukan hanya ambisi pribadi semata dan bersifat nyata. 3. Usaha tersebut mampu bertahan lama di pasar. 4. Tidak menghabiskan modal karena terlalu besar investasinya. 5. Bisa ditingkatkan skalanya menjadi industri. Peluang usaha yang bernilai jual memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Mampu memenuhi kebutuhan konsumen. 2. Memiliki keunggulan bersaing. 3. Tidak bersifat sementara. 4. Ada nilai uang. 5. Memenuhi aspek kreatif dan inovatif.